begin is to begin. Cara untuk memulai ya dimulai, nggak mikir udah banyak belum yang ikut ya gitu, atau seberapa menarik ya topiknya, atau seberapa urgent topik ini kita bahas. Insya Allah kita harus selalu ya think globally, act locally, berpikir global dalam wawasan yang mendunia, walaupun ujung-ujungnya kita juga bekerja secara konkret di tempat di mana bumi kita pijak ya. Karena itu alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang insya Allah memiliki wawasan global dan juga memiliki kiprah yang sangat-sangat efektif insya Allah di tingkat lokal karena punya pesantren ya. Jadi proses edukasi beliau terhadap generasi muda sesuatu yang beliau jalankan secara konkret, dan kemarin belum lama mulai mudah-mudahan jadi the rising star ini Ustadz Zaki, Ustadz Nur Hakim Zaki ini adik dari almarhum Ustadz Taufik Ridho ya. Nasyid ya, munsyeder apa istilahnya, yang legendaris ya, Sautul Harokah, lagu-lagunya terus menyemangati kita termasuk lagu-lagu terkait Palestina. Nah, Ustadz Nur Hakim Zaki ini kemarin menjadi narasumber di TV nasional. Nah, di situ saya mengatakan KSC harus mengundang beliau karena masukan-masukan yang sangat berharga ketika beliau menceritakan tentang kondisi geopolitik. Apalagi kita tahu bahwa tidak mungkin bahwa ini mengarah pada Perang Dunia Ketiga. Tapi sebelum bicara tentang kemungkinan mengarah pada Perang Dunia Ketiga, yang paling menarik bagi saya, yang memancing curiosity, keingintahuan saya adalah bagaimana kaitan dengan Palestina. Karena kita selalu ingat Qadiyatul Filistin, Qadiyatul Ummah. Persoalan Palestina adalah persoalan umat gitu ya, dan sebagai bagian dari umat kita punya concern yang sangat mendalam tentang masa depan Palestina. Itu yang ingin kita bahas kaitan dengan ya update sekarang ini, kayak serangan Israel sebelumnya menyerang kedubes ya, Iran di Suriah, kemudian dibalas dengan serangan Iran, dan ini yang kemudian menjadi benar-benar menarik perhatian dunia, baik Iran maupun Israel, dua-duanya negara yang memiliki nuklir. Dan kemudian yang terbaru juga adalah Amerika, ternyata apakah ini yang disebut Fukuyama, the end of history, yang the real, the end of history. Karena Fukuyama mengatakan the end of history dia setelah Soviet itu bubar. Soviet bubar, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil, dan akhirnya juga ya dianggap sudah tidak lagi menjadi superpower penyeimbang Amerika, sehingga menurut dia satu-satunya hegemoni gitu ya adalah Amerika gitu dalam tesisnya Fukuyama. Kemudian yang berkuasa gitulah di dunia adalah berarti kapitalisme dan seterusnya. Ternyata kemudian kita melihat Rusia juga harus tetap diperhitungkan, dan insya Allah blok Islam ya, blok negara-negara Islam juga sesuatu yang kita yakini akan menjadi satu dari 5 kekuatan dunia atau 4 kekuatan dunia bahkan menurut saya. Jadi kita lihat Amerika kemarin menggelontorkan bantuan untuk Ukraina, padahal jelas-jelas Rusia sangat leading ya dalam konflik Rusia Ukraina. Jadi kita sama-sama tahu ya bagaimana Ukraina itu nempel lah dengan Rusia, tapi dia ingin menjadi anggota NATO. NATO itu pasti ada kaitan dengan Amerika. Dan kemudian juga melontarkan bantuan juga untuk Israel. Jadi ini yang saya melihat, apakah ini memang Amerika sudah mendekati kebangkrutan, karena ternyata lebih dari 50% anak muda di Amerika menganggap Israel sudah tidak relevan lagi keberadaannya. Dan sekarang terjadi demo-demo besar-besaran di berbagai kampus di Amerika mengutuk genosida di Palestina. Itu aja pengantar dari saya. Jadi kita dengarkan ulasan paparan dari Ustadz Nur Hakim Zaki LC ya tentang kondisi terkini Palestina dan kaitannya dengan konflik Iran Israel. Silakan Ustadz Nur Hakim Zaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis Zoom ini juga menjadi orang-orang yang berbahagia syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Sita yang sudah mengundang saya ini bisa bersilaturahim kembali. Alhamdulillah. Ya kita nggak tahu ini jadwal sharing knowledge-nya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu. Ya, insya Allah kalau mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa terus ikut di kegiatan ini. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang menarik mungkin terkait perkembangan yang terjadi di situasi konflik Timur Tengah ini ya. Saya mencatat ada 5 poin penting, mungkin nanti kita bisa highlight untuk jadi diskusi ke depan. Ya. Yang pertama, di bulan April ini Bapak Ibu sekalian, itu akan berlangsung sebetulnya dari tanggal 22 ya sampai tanggal 30. Itu yang dikenal dengan perayaan Yahudi namanya Paskah Yahudi. Paskah Yahudi ini berbeda dengan Paskah Kristen. Ya. Dan beberapa informasi mungkin sudah sampai di beranda sosial media kita, ya, bahwa beberapa rabi-rabi atau pendeta atau katakanlah pemuka agama yang radikal dari kalangan Yahudi di Israel, ya, itu menyarankan untuk hadir atau mempersembahkan kurban di pelataran atau di dalam Masjidil Aqsa, ya. Dan ini pasti akan memicu konflik yang lebih besar. Ya. Itu yang pertama. Jadi ini juga menarik untuk kita perhatikan. Jadi kebetulan di bulan April ini selama 7 atau 8 hari, ya, itu merupakan satu hari raya bagi orang-orang Yahudi. Jadi mana hari raya Paskah ini sebagai satu bentuk, sebetulnya sejarahnya salah satu bentuk kesyukuran mereka diselamatkan dari kejaran Firaun. Ya. Nah biasanya yaitu ada penyembelihan kambing. Ya. Nah tentang pengorbanan ini juga sempat ramai ya. Dulu mungkin kita pernah mendengar tentang kemunculan sapi warna merah ya, yang ini menandai dimulainya pembangunan Haikal Sulaiman ya. Ini sudah cukup lama sebetulnya isunya, tetapi dengan perayaan Paskah ini muncul kembali ya. Kemarin di beberapa podcast di Timur Tengah itu sempat dibahas ya. Kemudian yang kedua yang menarik juga kemunculan Abu Ubaidah memperingati 200 hari perang Gaza. Kemarin tanggal 23 itu Abu Ubaidah muncul dengan statement-statement yang cukup tajam. Kemudian yang ketiga yang menarik adalah bagaimana kita melihat kondisi internal dalam negeri Israel. Ya. Mundurnya pejabat-pejabat penting militer Israel, ya. Kemudian juga masifnya aksi massa, ya, dan kerasnya tuntutan publik Israel atas kegagalan pemerintah Netanyahu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang menarik adalah situasi dan kondisi Amerika menjelang Pilpres. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sita ya, bagaimana menarik kita bahwa demo-demo yang terjadi di Amerika ini semakin masif, ya. Bahkan kampus-kampus ternama di Amerika itu sudah berhari-hari mengadakan aksi demonstrasi yang menuntut pemerintah, dan termasuk menuntut pihak-pihak kampus untuk memutus hubungan dengan perusahaan-perusahaan Israel. Ya. Dan di balik pemberian bantuan luar negeri Amerika di tahun ini, ya, Amerika juga ternyata menyisipkan satu berita yang menarik, yaitu rencana memberikan sanksi militer untuk Batalion Nefzjah Yehuda yang dianggap melanggar HAM. Ya. Karena konon katanya batalion ini dibentuk ya rekrutan untuk menarik para pemuda-pemuda Yahudi yang di Israel yang dianggap mereka ini orang-orang yang cukup radikal. Ya. Jadi ya semacam fundamentalisnya orang-orang Zionis Yahudi itu masuknya di batalion ini, dan dianggap mereka lah yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM ya, di wilayah-wilayah
tepi barat, ya, atau termasuk di beberapa tempat yang lain. Nah itu kemarin ya di samping Amerika memberikan bantuan ya, tapi ada juga ya muncul berita bahwa Amerika akan memberikan sanksi militer. Jadi biasanya kan bantuan ini berupa dua ya, bantuan militer juga bantuan ekonomi. Ya. Jadi ini 5 poin yang mungkin menarik ya untuk kita perhatikan. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini update situasi di Timur Tengah ya. Yeah. Jadi ada 5 poin yang menurut saya juga ini penting. Yang pertama tadi ada Paskah Yahudi yang sampai tanggal 30 ini, bahkan himbauan dari para pejuang untuk penduduk Palestina untuk datang iktikaf di Masjidil Aqsa ini terus berlangsung. Bahkan ya sudah terjadi juga bentrokan-bentrokan fisik. Ya. Kemudian yang kedua kemunculan Abu Ubaidah, ini juga menarik. Kemudian yang ketiga kondisi dalam negeri Israel. Ya. Kemudian yang keempat ya situasi dan kondisi Amerika menjelang Pilpres ini. Ya. Karena mau tidak mau ya kita tidak bisa memisahkan masalah Amerika ini dengan Israel. Ya, karena mereka lah ibaratnya induk semangnya ya. Ya Pohon gorkotnya. Ya, kemudian yang kelima perkembangan perundingan Israel Palestina, di mana Qatar menyatakan keinginannya untuk mundur dari meja mediasi. Ya, di mana kita juga melihat bagaimana Turki yang menerima beberapa delegasi. Ada Menteri Luar Negeri Mesir, kemudian kedatangan Ismail Haniyeh. Jadi di tengah ungkapan Qatar untuk mundur dari meja mediasi, ya bahkan setelah pertemuan dengan dengan Erdogan, ya, Ismail Haniyeh di wawancara media Turki mengatakan Hamas siap untuk melucuti senjata kalau negara Palestina merdeka. Ya. Dan ini adalah satu hal yang mustahil. Tidak mungkin Israel dan Amerika memberikan kesempatan Palestina untuk menjadi negara. Sebagai contoh, kemarin di voting yang diveto oleh PBB, di PBB yang divoting oleh Amerika, itu menunjukkan kepada kita dengan jelas ya bagaimana sikap Amerika dan Israel yang memang yang mereka sebutkan solusi dua negara itu omong kosong. Buktinya apa? Kalau memang mereka serius mau bikin solusi dua negara, apa susahnya menerima Palestina sebagai anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa? Ya kan? Artinya apa? Ya memang itu omong kosong gitu. Dan itu yang disampaikan oleh salah satu peneliti dari Mesir ya. Ini mungkin bukunya luar biasa ya. Namanya Abdul Wahab Al-Mesiri. Ya. Al-Mesiri ini menyatakan dalam salah satu ungkapannya bahwa mustahil katanya Israel itu memberikan hak-haknya kepada Palestina walaupun sedikit. Ya. Jadi yang namanya perjanjian Oslo itu semua omong kosong, itu cuma tipuan-tipuan saja katanya. Orang bego lah yang katanya yang percaya kepada perjanjian-perjanjian itu. Jadi Al-Masiri ini, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah salah satu pakar tentang Yahudi, tentang Zionis. Ya. Beliau menulis buku, ya Bu Sita, ensiklopedia Zionis, Yahudi dan agama Yahudi. Dalam bahasa Arab sekitar 8 jilid itu ensiklopedianya. Nggak ada dalam bahasa Inggris ya? Saya belum tahu bahasa Inggris yang ada atau tidak. Tapi menarik ya. Kalau podcastnya banyak, mungkin kalau kita lihat dalam beberapa bahasa ada, kalau tidak salah beliau juga pernah diwawancara. Ya. Hanya emang kalau bahasa Arabnya ya dia Mesir lah, orang Mesir, pemikir Mesir yang luar biasa. Ya. Puluhan tahun mengabdikan diri untuk meneliti tentang Zionis ini. Baik, kemudian selanjutnya, jadi itu 5 hal. Kemudian kita lanjut kepada konflik Iran dan Israel. Ya. Nah ini mungkin menarik juga ya, bahwa di sejarah modern ini, walaupun kalau kita melihat hubungan Israel atau katakan hubungan Yahudi dengan Persia ini sudah cukup panjang ya. Tapi kalau kita batasi saja di dalam sejarah modern ini, kita dapat melihat mulai dari runtuhnya Turki Utsmani. Ya. Walaupun sebetulnya kalau kita melihat ya, di masa-masa Turki Utsmani memang Iran ini dengan negara Safawinya atau Syiahnya ini menjadi batu sandungan yang sangat besar lah dalam ekspansi Turki ke negara-negara Eropa. Ya. Itu sejarahnya seperti itu.
Ya mungkin Bu Sita yang banyak berkutat di kajian Turki ya bisa menambahkan penjelasan tentang ini nantinya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat bahwa Israel ini ya, diakui oleh Iran ya, ketika mendeklarasikan diri sebagai negara, walaupun kemudian pengakuan sebagai negara itu ditarik lagi. Ya. Jadi Iran merupakan negara Islam kedua yang mengakui Israel sebagai negara ya, setelah Turki. Ya. Turki tahun 49, kemudian Iran tahun 50. Ya. Nah, walaupun di permukaan ini Iran menyebut Israel dan Amerika sebagai dua setan, jadi kalau kata Khomeini ini kan ada setan besar, setan kecil. Setan besarnya Amerika, setan kecilnya Israel. Tapi dalam kenyataannya ya kemesraan Israel dan Iran itu terjadi. Seperti dalam perang Iran-Irak tahun 1988, Israel menjadi salah satu pemasok senjata yang buat Iran melawan Irak. Ini tentu dengan restu Amerika ya. Dalam program rahasianya, ya, walaupun di permukaannya ya Khomeini ya teriak-teriak membenci Israel dengan Amerika, tapi ya di belakang dari mana mereka dapat senjata untuk melawan Irak? Ya, gitu. Kalau bukan dari Amerika. Dan memang ya, Amerika serta Barat menginginkan agar Timur Tengah ini terus bergejolak, gitu kan? Karena memang itulah jualannya Amerika. Gitu. Selanjutnya, ya, kalau kita melihat tentang nuklir yang sekarang ini juga dikhawatirkan oleh negara-negara Barat, ya, program nuklir Iran ini kan mulai didukung lagi oleh Barat tahun 2000. Jadi pasca perjalanan panjang ya. Jadi sebetulnya kan sudah dimulai semenjak di masa Pahlavi ya, Raja Pahlavi, tapi kemudian terjadi gonjang ganjing perang Iran-Irak, kemudian juga situasi memanas antara Amerika dengan Iran ya. Tapi di tahun 2000 ya sudah dimulai kembali proyek nuklir ini ya. Dan itu atas restu Amerika tentunya. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Barat ya, makanya ini juga menarik gitu kan. Apakah memang ini betul-betul serius gitu. Dan kita melihat dekade 9 sampai 2020 ya, atau katakanlah sampai hari ini, Iran memperkuat proksinya dan organisasi milisi yang berpaham Syiah ya. Di Lebanon ya, itu Hizbullah didirikan tahun 82 yang memang berafiliasi dengan Iran ya, mendukung Khomeini. Ya. Kemudian di Syria dapat kita lihat ketika perang saudara di Syria. Ya. Iran itu membentuk Fedain atau katakanlah pasukan berani mati ya, yang disebut dengan Fatimiyin. Ya. Kemudian di Irak. Ya. Nah ini yang menarik Irak ini. Invasi Amerika terhadap Irak ya, dan rejim Syiah yang berkuasa di Irak hari ini. Ya. Jadi semenjak Amerika menganeksasi Irak, ya, kemudian keluar hengkang dari sana, ya pertanyaannya siapa yang sekarang mengambil keuntungan di sana? Ya. Nah sekarang yang berkuasa di Irak adalah orang-orang Syiah. Jadi kita juga patut bertanya, apakah memang ada permainan di belakang layar gitu, antara Amerika dengan Iran ya, dalam mengambil alih Irak? Ya, karena mau tidak mau kita harus akui bahwa Irak ini salah satu negara yang punya cadangan minyak cukup besar di Timur Tengah, ya kan? Ya, seperti itu. Nah ini salah satu media yang menyebutkan bahwa Syiah lah sebenarnya pemenang perang Irak ya. Setelah Amerika yang masuk untuk membunuh Saddam di situ. Ya, jadi bagaimana kita melihat potret ya, realitas konflik Iran Israel ini ya, dan perkembangannya. Yang pertama, ya, Iran dan Israel adalah dua negara dan entitas yang masing-masing memiliki kepentingannya sendiri. Ya. Jadi artinya mereka bisa berdamai, bisa berkawan dan bisa bermusuhan, ya, berkonflik sesuai dengan kepentingannya. Ya. Jadi Israel dengan Zionismenya, ya, dan Iran ya dengan ideologi Syiahnya. Ya. Nah sementara ya Barat adalah orang yang memainkan kepentingan di Timur Tengah. Gitu. Dan Baratlah sebetulnya yang punya kepentingan. Gitu. Jadi bagaimana Barat itu ingin menguasai Timur Tengah, ya caturnya itu pionnya yang pertama adalah Zionis, yang kedua adalah Iran. Gitu. Itu dalam kacamata kita. Ya. Kenapa? Karena memang dua-duanya ini ya yang punya ideologi berbeda dan mereka masing-masing punya kepentingan.
Jadi kedua ideologi ini ya Syiah Persia dan Zionis tidak akan bertemu dengan masyarakat Islam Sunni ya mayoritas, karena kita juga melihat bahwa pembantaian terhadap Muslim Sunni itu terjadi, gitu. Baik ketika perang di Syria gitu kan, ataupun perang ya walaupun mungkin sebagian kawan-kawan yang masuk dalam ruang lingkup jihadis menjadikan ini sebagai pembenaran untuk terjun ke Syria dan sebagainya. Dan kalau kita melihat ya korban yang menjadi korban di perang Irak ya siapa? Ya Muslim Sunni gitu kan. Sampai kemudian kita melihat jumlah penduduk Syiah yang sekarang menjadi mayoritas di Irak gitu. Ini mungkin perlu pembahasan tersendiri ya. Tapi kita melihat bahwa ini adalah satu hal yang agak sulit untuk kita ya, jadi kebijakan Iran kepada Israel selama ini ya, itu kan memang politiknya kebijakannya ada dua. Pertama politik retorika dan penggunaan proksi dalam menyerang Israel. Maka ketika Israel kemarin diserang secara langsung oleh Iran, ya, ini memang menjadi pertama kali dalam sejarah. Gitu. Karena memang publik di Iran menuntut agar Iran memiliki sikap yang jelas ya. Ketika beberapa petinggi militernya itu dibom di konsulatnya di Damaskus. Ya. Nah, tetapi memang yang tetap menjadi pertanyaan adalah kalau memang Iran ini serius mau menyerang Israel, ya, ngapain juga dia ngasih tahu kepada Amerika, kepada Turki dan kepada beberapa negara dengan mengumumkan bahwa dia akan menyerang Israel. Ya. Kan kalau mau nyerang kayak Hamas lah kemarin gitu. Di tanggal 7 Oktober diam-diam ya tanpa ada yang tahu ya, tiba-tiba serangan yang mematikan. Nah, kan begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu bahwa ini serius nggak sih gitu atau hanya sekedar menarik simpati publik saja gitu. Ya. Oke. Jadi isu Palestina ini selama ini sering digunakan oleh Iran hanya sekedar sebagai isu politik saja demi menarik simpati publik ya dan umat Islam ya, agar mereka memberikan dukungan kepada Iran. Ya karena di dalam sejarahnya ya Iran ini ya lebih banyak menjadi teman yang menikam teman sejalan gitu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi hal yang perlu diwaspadai. Gitu. Ya karena ideologi Iran sendiri ya dengan ideologi takiyahnya. Ya. Jadi isu Palestina ini lebih banyak digunakan Iran demi menarik simpati publik dan demi kepentingannya. Ah, maka kurang lebih itu ya yang kita lihat konflik Iran dan Israel sehingga agak sulit kita menjadikan Iran ini sebagai andalan untuk menghilangkan Israel gitu. Dan sebetulnya untuk hilangnya Israel kita tidak perlu bergantung pada Iran. Walaupun secara de facto realnya ya waktu kalau misalnya kita tanya kepada teman-teman para pejuang Hamas, mereka mengakui bahwa salah satu yang memberikan dukungan kepada mereka Iran gitu. Alasannya kenapa? Ya habis nggak ada negara yang bantuin. Jadi negara-negara yang mau bantu secara militer ya Iran itu gitu. Tetapi mereka ini para pejuang tetap komitmen bahwa tidak ada tawar-menawar dengan hal-hal yang bersifat ideologis dengan Iran. Kalau ente mau bantu, tapi kita tidak ingin punya syarat-syarat ini itu dan sebagainya. Ya. Jadi kayak seperti ini ya Ustadz Zaki ya. Ya. Artinya berselancar aja karena dia punya kepentingan sendiri Iran ini. Betul. Ya. Karena kepentingannya ya kepentingan Iran sebagai satu negara Persia gitu. Betul, betul. Nah, seperti itu ya dan memang ideologinya ya ideologi Syiah ini. Gitu. Walaupun kita harus membedakan antara masyarakat Iran dengan pemerintah atau elit politiknya. Ya, karena bisa jadi masyarakat Iran yang awam ini atau katakanlah kebanyakan masyarakatnya itu juga terbelah ya. Sebagaimana dalam ilmu sosial ya tidak mungkin semua orang sama semua gitu kan. Ya karena di dalam negeri mereka juga mereka pasti punya konflik gitu. Ada banyak pemikir-pemikir Iran yang mungkin lurus-lurus walaupun mereka berakidah Syiah ya tetapi kan Syiahnya Syiah yang berbeda tentu ya kan. Ya, Artinya tidak bisa kita pukul rata gitu. Ya banyak demo-demo di Iran ya yang menentang rezim pemerintah dan sebagainya gitu.
memanipulasi ideologi dan memanipulasi kekuasaan. Bisa dilanjut slide-nya mungkin Bu, itu ke slide selanjutnya. Terus next. Realitas sudah ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada 4 poin tentang realitas konflik Iran dan Israel. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang tadi saya garis bawahi. Jadi ini nanti akan menyangkut bagaimana masa depan Palestina dalam konflik di tengah konflik Iran dan Israel ini. Jadi pasca Yahudi dan badai Al-Aqsa. Nah, anjuran penyembelihan kurban di Masjid Al-Aqsa oleh beberapa rabi Yahudi ini memantik respon umat Islam di Palestina, Al-Quds khususnya. Ya, tapi ini tidak menjadi isu bagi dunia Islam. Ini juga sebetulnya keprihatinan buat kita. Ya. Informasi tentang hal-hal ini juga sangat minim bagi umat Islam, termasuk para aktivis barangkali. Ya kita ini gitu kan. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan terjadi perang di Palestina itu, konflik antara para pejuang? Ya Masjidil Aqsa gitu. Kenapa? Ya ini diantaranya. Jadi orang-orang Israel itu dalam beberapa hari raya mereka akan masuk merangsek di di Masjidil Aqsa. Artinya penodaan terhadap Masjidil Aqsa inilah yang menyebabkan bentrokan-bentrokan terjadi antara para pejuang dengan penjajah Zionis Israel. Itu ya Ustaz Zaki, karena mereka meyakini Haikal Solomon itu. Ya, dan ini ritual-ritual yang terjadi. Dan itu sebetulnya banyak ya. Seperti misalnya mereka mulai memberlakukan pemberlakuan jam. Jam ibadah di Masjidil Aqsa. Ya. Misalnya orang-orang Islam itu tidak boleh masuk di jam-jam tertentu. Itu ada 2 waktu. Ya. Antara jam 8 sampai jam 11, ya, waktu duha itu orang Islam pernah dilarang. Itu yang kemudian memicu bentrokan yang sangat panjang. Kemudian setelah zuhur sampai asar. Ya, kata mereka, lu kan nggak pakai sholat tuh masjid. Sekarang bagian orang-orang Yahudi ibadah di situ. Itu disebut dengan taksimul waktu. Jadi ada pembagian waktu dan ada pembagian tempat. Ada tempat-tempat yang kata mereka, udah lu kalau mau ibadah di situ aja. Dan itu tidak kita terima. Kenapa? Karena yang kita Masjid Al-Aqsa ya semua tempat yang luasnya 14,4 hektar gitu. Jadi tempat-tempat itu semuanya adalah Masjidil Aqsa. Nah, ritual ibadah Yahudi yang dilaksanakan dalam Masjid Aqsa ini merupakan penodaan besar terhadap kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dan inilah yang sering tidak disadari umat Islam. Saya ingat ya waktu itu ketika terjadi pembakaran Masjidil Aqsa. Ya, waktu itu Perdana Menterinya siapa ya? Simon Peres. Goldamer ya. Kalau tidak salah. Itu bulan Agustus ya, tahun 69 kalau nggak salah. Jadi ketika pembakaran Masjidil Aqsa, kata dia, semalaman saya nggak bisa tidur. Yang saya bayangkan, kata dia, besok itu orang Islam semua marah. Tapi begitu dia bangun, ternyata ternyata umat Islam masih tidur. Astagfirullah. Ya termasuk kan pembakaran ini menghabisi mimbar Salahuddin atau mimbar Nuruddin Zanki yang ada di Masjidil Aqsa, yang kemudian diganti dengan mimbar dari Jepara. Nah, ini mimbar replikanya dari Jepara, didatangkan dari orang-orang Indonesia. Jadi sebetulnya kita ini punya hubungan yang erat dengan Masjidil Aqsa. Ya. Mimbarnya. Ya. Kalau lihat Facebook saya itu, saya pasang gambar mimbar Masjidil Aqsa di profil Facebook saya. Banyak orang nanya, ini apaan sih katanya gambar? Lah itulah mimbar Masjidil Aqsa yang dibakar oleh orang-orang Israel atau oleh radikal. Ya, katanya turis yang berasal dari Australia. Ya, walaupun akhirnya dia dianggap gila kemudian dibebaskan. Ya. Nah ini satu hal yang sebetulnya ya, bagi umat Islam ini sebagai introspeksi menurut saya ya, bahwa kita harus evaluasi bahwa pemahaman kaum muslim terhadap Masjidil Aqsa, terhadap masjid yang mulia ini memang sangat dangkal gitu. Termasuk kita para aktivis ya kan. Jadi hari-hari raya besar itu, nah itulah sebetulnya potensial terjadinya bentrokan-bentrokan. Ya. Kenapa ada orang-orang murabitin dan murabitot yang mereka murabit di Masjid Al-Aqsa ini gitu. Karena orang-orang Yahudi ekstremis ini masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dikawal oleh tentara-tentara Israel. Ya. Nah, sedihlah kalau kita cerita ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian ritual ibadah Yahudi radikal inilah yang ada di Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya alasan kuat lahirnya serangan 7 Oktober 2023. Kenapa namanya Tofanul Aqsa? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 7 Oktober itu kenapa disebut Tofanul Al-Aqsa? Karena sebetulnya orang-orang Yahudi ya, di saat-saat itu ya,
di tahun 2023, ya, dari mulai bulan September sampai Oktober selama hampir 1 bulan, mereka punya 4 hari raya yang itu diadakan perayaannya di dalam Masjidil Aqsa. Bahkan orang-orang Islam tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ya. Nah, kalau kita pernah mendengar ada Yom Kippur, ya, waktu perang Israel dengan Mesir, ya, tahun 73, Yom Kippur ini kan hari rayanya orang Yahudi. Ya. Ada Rosh Hashanah, jadi hari awal tahun, kemudian ada Yom Kippur, terus ada lagi hari panen, hari Palawija. Ya. Nah, puncaknya itu sebetulnya tanggal 8 Oktober. Ya. Jadi sebelum perayaan tanggal 8 Oktober itu diadakan besar-besaran di Masjidil Aqsa, ya, kalau kita lihat berita di Al Jazeera, ya, tentang penodaan Masjidil Aqsa di tanggal-tanggal ini sebelum penyerangan apa namanya Hamas di tanggal 7 Oktober, itu kita lihat ribuan orang yang masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa ditutup selama 4 hari. Orang nggak boleh datang. Sudah mah yang masuk itu tidak boleh anak-anak muda, ya kan? Nah, inilah kenapa disebut dengan Tofan Badai Al-Aqsa, karena kemarahan terhadap penodaan inilah yang diwujudkan oleh para pejuang Hamas. Kenapa? Karena ya nggak ada orang Islam yang belain. Harusnya kan kita nangis Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu dihinakan, ya, dijadikan tempat ibadah bagi orang-orang Yahudi. Ya, bayangkan kalau itu masjid depan rumah kita dipakai ibadah oleh agama lain, ya, kita marah pastinya kan. Nah, ini bukan masjid biasa, bukan masjid sembarang masjid, tapi masjid tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang sebetulnya tidak banyak diketahui orang tentang apa penyebab serangan 7 Oktober tahun 2023 yang lalu. Yang sampai hari ini sudah lewat 7 bulan, ya kan. Nah, ini yang pertama tentang Badai Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, kemunculan Abu Ubaidah di hari ke-200 perang Gaza. Next. Ya. Ya, perang Gaza ini merupakan perang terlama sepanjang sejarah Israel berdiri sebagai entitas penjajah. Ya. Jadi kemunculan Abu Ubaidah kemarin ini sebetulnya satu hal yang luar biasa. Ya, jadi setelah 200 hari bagaimana para pejuang bisa bertahan, ya, di tengah gempuran tentara-tentara Israel yang membabi buta membunuh rakyat sipil yang sudah puluhan ribu yang menjadi korban jadi syahid, dan puluhan ribu lainnya luka-luka, yang masih puluhan ribu yang belum ditemukan, ya, dan tentu kerugian di bidang material yang sudah tidak terhitung, ya kan. Tapi ini adalah merupakan perang terlama dan sepanjang sejarah. Dulu ketika Israel bahkan perang dengan orang-orang Arab di sekitarnya, itu kan perangnya cuma beberapa hari aja. Ya kan? Bayangkan kalau misalnya Israel ini perang setiap hari menghabiskan 14 triliun ongkosnya. Berapa kerugian yang harus ditanggung oleh Israel? Ya. Walaupun tentu dalam hal ini ya saudara-saudari di Palestina juga mengorbankan pengorbanan yang tidak sedikit, ya. Yang kedua, kemunculan Abu Ubaidah ini mempolitik kekalahan rejim Netanyahu dan menghancurkan mitos Israel sebagai kekuatan militer yang didaya di Timur Tengah. Ya. Artinya, ya, Israel sebagai kekuatan militer besar ini ya ternyata dikalahkan hanya dengan mortir-mortir murahan, ya, homemade, ya, buatan rumah itu, bukan pabrikasi buatan negara terkenal, ya kan? Nah, ini salah satu kelebihan dan pertolongan Allah kepada saudara-saudara kita di sana, ya. Bagaimana para pejuang ini mampu menciptakan perimbangan kekuatan yang luar biasa sehingga memaksa Israel harus tunduk ikut pada perundingan-perundingan yang disyaratkan oleh para pejuang, ya. Kemarin kan di tanggal 7 Oktober itu lebih dari 5.000 misil, ya, atau rudal yang ditembakkan, ya, ke Tel Aviv dan sekitarnya, ya, ke daerah Palestina 48, ya, atau daerah yang mereka sebut dengan Israel, ya, negara penjajah. Nah, perang Gaza ini juga menyadarkan kita bahwa negara-negara Arab di Timur Tengah, ya, telah rontok di bawah tekanan dan dominasi Israel dan Amerika. Yang artinya pemerintah yang berkuasa tidak bisa diharapkan memiliki pembelaan pada kehormatan dunia Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, pasca perang 67 itu, ya, itu kan ada deklarasi Khurtum namanya. Ya. Jadi Liga Arab itu berkumpul, ya, negara-negaranya bersepakat. Ya. Kesepakatan ini dikenal dengan salah satulah atau Trino, ya. 3 yang ditolak. Ya. Tidak ada, yang pertama tidak ada perdamaian dengan Israel, kemudian tidak ada perundingan dengan Israel,
dan tidak ada pengakuan terhadap negara Israel. Nah, ketiga-tiganya sudah dilanggar oleh seluruh negara-negara Arab, hampir semuanya. Ya. Mungkin yang tersisa tinggal Qatar. Ya. Saudi itu sudah nyaris sebetulnya. Ya. Hampir saja belum diumumkan. Ya. Saudi itu kan sudah juga menyetujui proposal-proposalnya Donald Trump dan proposalnya Amerika untuk mengakui Israel sebagai negara. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dari sepanjang 67 dari mulai Mesir yang mengakui dengan perjanjian Camp David-nya, terakhir adalah Donald Trump yang menundukkan negara-negara Timur Tengah, ya, dari mulai Sudan, Emirat, kemudian apa namanya, hampir semua negara-negara Arab. Yang tersisa mungkin tinggal Qatar, ya, dan Saudi. Saudi sudah dalam perjalanan, ya, on the way untuk pengakuan terhadap atau normalisasi hubungan dengan Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau misalnya kita lihat, ya, selanjutnya next, bagaimana Israel dengan kekuatan militer yang kuat, ya, itu tidak mampu berhadapan dengan para pejuang Palestina. Ya. Next, dilanjut slide-nya. Ya, nah ini sekedar ini saja yang ditulis oleh Al Jazeera, ya, saya ambil. Ya. Gambaran kekuatan militer Israel. Ya. Jadi Israel itu punya 169.500 tentara aktif dan tentara cadangannya 465.000. Ya. Nah, ini tentara cadangan ini di 5 tahun terakhir itu mengalami pembangkangan yang luar biasa. Itu sebetulnya apa namanya, masalah-masalah internal Israel yang belakangan ini marak sehingga dia menjadi masalah internal di negeri Israel sendiri. Ya. Next. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Syekh Ahmad Yasin itu meramalkan Israel itu tahun 2027 itu hancur. Itu kata Syekh Ahmad Yasin. Ya. Nah, jadi ini adalah podcast atau wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Mansur, salah satu jurnalis senior di Al Jazeera. Ya. Jadi ketika itu ada Syekh Ahmad Yasin datang ke Doha kalau tidak salah, kemudian ke Qatar, ya, diwawancara, ya, dan dalam wawancara itu tahun 99, ya, itu ditanya bagaimana perkembangan atau katakanlah masa depan konflik Israel Palestina. Kata Syekh Ahmad Yasin, yang namanya Israel itu negara yang tidak punya harapan. Ya. Nah, kata Syekh Ahmad Yasin, Israel itu, saya bahkan berani mengatakan bahwa Israel itu akan hilang, ya, tahun 2027. Dan beliau punya landasan syar'inya. Gitu. Apa landasan syar'inya? Nah, ini yang menarik mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, Syekh Ahmad Yasin itu menjelaskan bahwa, ya, Israel itu hilang 2027 bisa lebih cepat 5 tahun atau bisa lebih lambat 5 tahun. Itu kata Syekh Ahmad Yasin. Ya. Toleransi waktunya maksimal 10 tahun dan tidak mungkin melebihi 10 tahun. Jadi 2027 tengah waktunya 5 tahun atau sampai 10 tahun. Tidak mungkin melebihi 10 tahun. Gitu. Kenapa? Karena kata beliau, ini beliau berlandaskan dalil Al-Quran. Di surat Al-Ma'idah ayat 20 sampai 26. Nanti ada ayatnya saya nukilkan di sini. Ya. Intinya begini, bahwa ketika Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, ya, dari Mesir ke Palestina, kemudian diajak berjihad, diajak berjuang, ya, itu orang-orang yang selama ini hidup dalam apa namanya kungkungan mental budak di bawah Firaun, mereka nggak mau perang. Ya. Bahkan mereka mengatakan kepada Musa, Musa, kalau perang pergi aja lu berdua sama Tuhan. Kita nunggu di sini duduk-duduk. Kalau udah menang kasih tahu. Ya. Nah, itu kurang ajaran Bani Israel. Ya. Maka Allah menghukum mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun mereka terjebak di gurun Sinai. Ya. Disebutnya lembah Tih. Tih itu artinya tersesat. Ya. Jadi mereka nggak bisa keluar dari situ selama 40 tahun. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa kenapa angka 40 tahun yang Allah sebutkan? Karena dalam 40 tahun inilah generasi-generasi orang-orang yang dulu berangkat dari Mesir itu semuanya sudah mati. Ya. Jadi pergantian generasi. Jadi 40 tahun ini kata Syekh Ahmad Yasin itu adalah pergantian generasi. Jadi generasi setelah 40 tahun itulah yang nanti akan Allah berikan kekuatan mental yang baru di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun untuk kemudian berjihad untuk
masuk ke Palestina. Nah, itu. Jadi kata kuncinya kata Syekh Ahmad Yasin, ini angka 40 tahun adalah angka pergantian generasi. Maka beliau memberikan ilustrasi. Ketika Israel tahun 47 itu dan 48 mendeklarasikan diri sebagai negara, tambah 40 tahun itu 87. Ya. 87 itu awal intifadah. Ya. Kemudian 40 tahun setelahnya, 40 tahun setelahnya ya 2027. Jadi ini adalah kebangkitan generasi. Jadi generasi yang berbeda. Nah, maka kata Syekh Ahmad Yasin, di semua generasi berbeda. Artinya generasi yang ada di Palestina sudah berganti. Jadi 87 itu generasi baru. Ya. Nah kemudian ini generasi ketiga adalah generasi yang akan memperoleh kemenangan. Dan kalau kita lihat sunatullah begitu. Ya. Dalam apa namanya pembebasan Al-Aqsa dulu, ya, itu juga 3 generasi kalau kita lihat. Pertama generasi Imaduddin Zanki, ya, ayahnya Nuruddin Zanki atau Nuruddin Mahmud. Baru kemudian generasinya Salahuddin. Jadi ada 3 generasi. Ya. Nah, termasuk kalau kita lihat ulama-ulama besar juga ada 3 generasi. Pertama generasi Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah itu generasi di bawahnya. Dan setelah itu nanti generasi yang ketiga. Nah ini yang menarik, bahwa tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan Zionis. Banyak sebetulnya orang-orang Yahudi yang menentang Zionisme Israel. Ya. Nah, salah satunya ini salah satu pendeta atau rabi Yahudi namanya Yisrael David Weiss. Dia juru bicara salah satu sekte Yahudi, Neturei Kerta. Ya. Justru menganggap bahwa kesalahan terbesar Israel adalah kembali ke Palestina, tanah suci yang diharamkan untuk Bani Israel. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini yang menarik. 3 tahun setelah Syekh Ahmad Yasin memprediksi kejatuhan Israel di tahun 2027, Newsweek itu di bulan April, jadi 2002, ya, 14 tahun yang lalu ya, itu memuat ya, satu liputan khusus laporan ya, bagaimana masa depan negara Israel, apakah bertahan ataukah hilang. Jadi diskursus tentang hilangnya Israel ini sebetulnya bukan isu baru. Ya. Artinya Newsweek pernah mengangkat ini. Gitu. Lanjut. Nah ini ayat yang tadi saya sebutkan ya, di surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Ya. Nah di ayat yang ke-26-nya Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Jadi angka 40 ini, ya, arba'ina sanah ini, itu yang kata Syekh Ahmad Yasin sebagai salah satu kaidah. Ya. Jadi bisa dilihat terjemahannya mungkin. Lanjut. Nah ini di ayat yang terakhirnya ya. Sesungguhnya negeri diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itulah mereka berputar-putar kebingungan. Jadi kenapa 40 tahun? Mungkin ini bisa melengkapi apa yang sudah sering disampaikan oleh Sadani Smata tentang siklus ya, teori siklus yang sering beliau sampaikan ya. Jadi ada siklus dalam hari 30 tahun, ada 40 tahun, jadi antara 30 40 ya. Kemudian ada yang 100 tahun. Jadi kalau kita lihat 100 tahun ini kan siklus 3 kali 30 atau 40 tahun gitu. Jadi kenapa kemudian ada ya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Yasin tentang prediksi beliau bahwa tahun 2027 itu Israel akan hilang, ya. Ini sebetulnya bukan pepesan kosong, dan bukan hanya Syekh Ahmad Yasin yang berkata, termasuk juga secara ideologis ya, orang-orang Yahudi meyakini seperti itu ya. Karena dalam kacamata para pemuka Yahudi juga mereka meyakini, atau bahkan di 5 tahun terakhir ya, misalnya para rabi-rabi Yahudi atau orang-orang yang mengkaji sejarah Yahudi itu mereka galau dengan kutukan 80 tahun. Apakah Yahudi akan bisa bertahan melewati kutukan 80 tahun? Karena dalam sejarahnya katanya kerajaan-kerajaan Yahudi tidak ada yang bertahan lebih dari 80 tahun. Gitu. Nah ini juga secara ideologi buat mereka, nah, itu juga sebagai satu kegalauan. Next, lanjut. Nah ini Israel negeri rapuh yang sedang menunggu ajal. Ada 2 hal sebetulnya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Sebetulnya faktor internal yang paling dominan. Lanjut, itu ada internal dan eksternal. Kerapuhan dalam negeri Israel sendiri. Kemudian yang kedua faktor eksternalnya, situasi dan kondisi geopolitik yang mengiringi hilangnya Israel dari peta dunia.
faktor internal ini ada banyak. Ya. Yang pertama, kerapuhan Israel dari potret landscape sosial masyarakatnya. Perbedaan sekte, aliran keagamaan, masyarakat sekuler yang anti agama, kemudian latar belakang masyarakat dari berbagai belahan negara Eropa. Ini juga satu masalah tersendiri bagi internal penjajah Israel. Ya. Kemudian yang kedua, sistem pemerintah yang rapuh. Ya. Trias politika dalam negeri Israel. Knesset, pemerintah dan mahkamah atau DPR, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian Ahmad Mansur, beliau mengatakan rapuhnya ini dapat kita lihat bagaimana Israel selama kurun waktu 4 tahun itu mengalami 5 kali pemilu. Kita satu pemilu aja udah ribut ya. Ini gimana Israel dalam 4 tahun terakhir ini ya, itu sudah 5 kali pemilihan umum. Ya, sebetulnya sebelum Tufanul Aqsa ini Netanyahu ini sudah mendapatkan mosi tidak percaya. Dia nyaris jatuh. Ya. Maka ada beberapa yang memprediksi bahwa Netanyahu ini bertahan dalam perang. Kenapa? Karena kalau dia selesai perang, ya kemungkinan besar dia dipenjara karena kasus-kasus korupsi. Ya. Nah, yang menarik lagi, Bapak Ibu sekalian, kata Ahmad Mansur bahwa Israel ini salah satu negara yang dia tidak punya undang-undang dasar. Nah, ini repot gitu. Mereka punya undang-undang tapi nggak punya undang-undang dasar. Ya. Kita saja dulu waktu bikin negara Indonesia kan yang jadi tulang punggung pertama undang-undang dasar. Ya. Ini gimana satu negara tidak punya undang-undang dasar? Jadi bagaimana mereka akan membangun negaranya? Jadi pembahasan undang-undang dasar ini nggak pernah selesai, gitu. Ya bahkan yang berkuasa di sana itu namanya Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung bisa membatalkan apa saja menurut mereka. Ya. Jadi undang-undang dan sebagainya itu kalau sudah keluar Mahkamah Agung selesai. Ya. Terus yang menarik ya faktor internalnya, suasana psikologis kekuatan militer atau paramiliter Israel. Karena dalam 5 tahun ini, ya, pasukan cadangan Israel ini melakukan pembangkangan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Ya. Karena Israel kan menganut negara yang mewajibkan militer atau wamin, wajib militer. Ya. Dan dia punya tentara cadangan. Nah, tentara-tentara cadangan ini, ya, itu kan ditugaskan paruh waktu atau katakanlah sekian waktu kemudian kembali kerja, sekian waktu kembali kerja, di rolling giliran. Nah, pembangkangan terhadap kewajiban perang ini, nah itu di 5 tahun terakhir sangat besar. Ya. Kemudian gelombang migrasi warga Israel ke negeri asalnya semenjak tahun 2015 hingga sekarang. Ya. Waktu itu saya pernah mendampingi salah satu tokoh dari Palestina, ya, ketika tahun 2018 ya atau 2017 saya lupa ya. Waktu itu saya pernah bawa ke DPR. Beliau cerita bahwa sebetulnya Donald Trump itu kenapa dia kemudian bikin project untuk memindahkan kedutaan besar Israel ke Yerusalem, ya, kedutaan Amerika di Israel ke Yerusalem, itu untuk mengkabarkan kepada orang-orang Israel, tenang, jangan khawatir, ya, kalian dalam kondisi aman. Saya Donald Trump yang memberikan jaminan. Buktinya apa? Nah, buktinya ini kedutaan Israel kedutaan Amerika di Israel di Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem. Gitu. Jadi dia deklarasi tahun 2017 bahwa Yerusalem adalah ibu kota bagi Israel. Ini yang kemudian memantik demo besar-besaran di seluruh dunia. Tapi ya Donald Trump emang gue pikirin gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ya yang menyebabkan Donald Trump itu melakukan pemindahan kedutaan besarnya, mendeklarasikan Yerusalem atau Al-Quds ya, sebagai ibu kota bagi Israel ya, dengan terang-terangan untuk menenangkan masyarakat ya, yang ada di Israel ya, karena gelombang migrasinya cukup tinggi dari 2014 ya. Nah, kemudian faktor melemahnya ekonomi Israel, inflasi, pengangguran, apalagi dampak perang Gaza ini. Ya. Kalau biaya perang saja 4,8 triliun, ya 4,18 triliun per hari, ya tinggal kita hitung saja berapa kerugian Israel secara ekonomi dalam perang ini, atau dampak perang yang terpanjang sepanjang sejarah. Next, sedikit lagi. Ya, 5 menit lagi Ustaz Zaki ya, biar ya, ada diskusi. Kita habiskan ini. Ini hanya sekedar ini saja beberapa yang liputan ya bahwa bagaimana petinggi-petinggi militer Israel bersiap mengundurkan diri. Ya. Yang terakhir kemarin Direktorat Intelijen ya, Majen Aharon Khalifah. Ya. Dan katanya sudah ngantri sekian banyak pejabat yang akan mengundurkan diri juga di bulan Agustus. Ya. Next.
Ya. Nah, ini berita tentang eksodus besar-besaran. Jadi Israel itu ya, lebih dari 5 juta penduduknya punya paspor ganda. Kenapa ini 5 juta? Ya, karena Bapak Ibu sekalian, Israel ini jumlahnya hampir 10 juta. Besaran apa namanya negara Palestina yang dijajah Israel itu atau Palestina secara umum ya, itu kalau kita bayangkan itu negara sebesar Jawa Barat. Ya. Jawa Barat itu luasnya sekitar 30.000 kilometer. Ya. Yang diklaim oleh Israel antara 20.000 sampai 22 kilometer persegi. Nah, sementara yang dikuasai Palestina itu 6 ribuan kilometer persegi. Jadi Gaza hanya 360 kilo, ya. Sisanya sekitar 5.000-an, 5.600-an, itu tepi barat yang lebih luas. Ya. Jadi kalau kita bayangkan Israel itu atau yang mengklaim sebagai negara Israel, satu negara sebesar Jawa Barat dengan penduduk hampir 10 juta dan 20%-nya itu adalah orang-orang Palestina. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus punya gambaran juga bahwa di Israel itu juga ada partai-partai gerakan Islam, ya. Mereka punya wakil juga di DPR-nya, ya. Kalau kita pernah mendengar nama Raid Solah itu adalah salah satu aktivis apa namanya pejuang Palestina di negara yang disebut dengan Israel, gitu. Raid Solah ini kan yang mengungkapkan, ya, yang menemukan terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa, Syekh Raid Solah. Nah, Raid Solah ini tinggalnya di mana? Tinggalnya di negara yang disebut Israel. Nah, orang-orang Palestina menyebutnya dengan Palestina 48. Nah, ini istilah. Jadi kalau kita mendengar Palestina 48, artinya negara Palestina yang dari tahun 48 dijajah oleh Israel. Ya. Jadi 20%-nya itu orang-orang Palestina masih tinggal di negara yang dijajah oleh Israel. Bahkan mereka punya 19%, hampir 20%. Begitu. Next. Nah, ini faktor eksternal. Ya. Nah, faktor eksternal ini pecahnya dukungan negara sponsor yang selama ini dukung Israel. Ya. Sekarang dengan apa namanya Rusia punya konflik dengan Ukraina, ya, termasuk juga Cina, itu sudah mulai menjaga jarak. Padahal sebelumnya Rusia adalah salah satu pendukung, ya kan? Kemudian Cina juga sudah mulai menjaga jarak dengan Israel. Padahal kalau kita lihat, ya, hubungan Cina Israel itu cukup kuat. Apalagi di awal-awal Cina sedang membangun, ya. Karena Israel banyak mensupervisi Cina ketika awal-awal Cina ini sedang bangkit. Nah, itu. Kemudian tersingkapnya keburukan dan kejahatan Israel di mata dunia yang selama ini tertutupi oleh propaganda Zionis internasional. Ya. Nah, ini menarik bahwa salah satu hikmah, ya, mungkin kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Said Qutb, ya, salah satu kenapa Allah belum memberikan pertolongan karena kebatilan itu atau kezaliman belum terlalu nampak jelas di mata orang. Sekarang, nah kalau kita lihat itu kezaliman Israel tidak ada yang meragukan. Ya. Dulu, ya mungkin orang-orang Barat ditipu oleh apa namanya media-media Israel atau media-media yang didukung atau dikuasai oleh Israel, ya kan? Tapi sekarang, wah itu luar biasa dengan adanya sosial media itu tidak bisa dibendung berita, ya kan? Nah sehingga kejahatan dan keburukan Israel hari ini terungkap di mana-mana. Ya. Nah kita lihat juga Eropa sudah mulai terbelah. Misalnya Spanyol itu juga sudah apa menarik duta besarnya dari Israel, ya, termasuk juga sudah menuntut, ya, Israel supaya dibawa ke mahkamah dan seterusnya. Kemudian krisis ekonomi yang melanda Barat dan pergeseran bandul peta kekuatan dunia Islam. Nah ini sebetulnya menarik poin yang terakhir. Ya. Bagaimana sebetulnya kita akan melihat peranan politik di luar Palestina. Liga Arab, OKI ini semua sudah ompong sebetulnya, ya kan? Negara-negara Arab sudah tidak bisa tidak bisa diharapkan. Ya. Qatar yang selama ini menjadi pendukung apa namanya ekonomi bagi pejuang Palestina, ya, kemarin sudah menyatakan diri mau mundur dari mediasi. Nah, yang menarik sebetulnya Mesir, ya, itu Mesir perlu pembahasan tersendiri. Tapi ada satu kalimat yang saya pikir ini menarik ketika Syekh Ahmad Yasin mengatakan bahwa Mesir ini ya, satu hal kita nggak tahu dengan perkembangan terakhir. Ya. Nanti mungkin kita bisa bahas sedikit ya tentang Mesir. Kita lanjut dulu, next. Nah, fenomena baru di Barat dan di Amerika khususnya anak muda Gen Z, ya. Kelahiran 97-2012. Bagaimana dukungan masif mereka kepada Palestina dan pengecaman pada genosida Israel. Ya.
seperti yang saya sebutkan, lebih dari 50% Gen Z ini tidak mendukung solusi dua negara. Ya. Ini nanti ada surveinya, nanti saya tampilkan. Kemudian lebih dari 1 dekade yang lalu, seorang jurnalis Gedung Putih, ya, Ellen Thomas, itu melontarkan kritik, ya, yang akhirnya dihabisi, ya, oleh Zionis pasca tragedi Mavi Marmara tahun 2010. Ya. Karena melontarkan ide kembalinya penduduk Israel ke negaranya masing-masing. Ya, ini Helen Thomas ini jurnalis kelahiran Lebanon, ya. Dan dia salah satu jurnalis senior lah, ya, di Gedung Putih. Ya. Kemudian aksi-aksi mahasiswa yang hari demikian masif menjadi salah satu fenomena baru yang tidak pernah terjadi selama penjajahan Israel atas Palestina. Dan peranan Yahudi dan Zionis selama ini pada kampanye anti-Zionis dan pembelaan pada Palestina. Kita mungkin pernah mendengar Noam Chomsky, kemudian ada lagi Norman Atkinson, ya, dan sebagainya. Itu ilmuwan-ilmuwan yang juga menentang dramatisme Holocaust ataupun menentang Zionis internasional di dunia. Mereka juga kampanye seperti itu. Next, sedikit lagi kita selayang pandang saja. Nah, ini beberapa berita bagaimana penangkapan massal, ya, di kampus-kampus elit Amerika. Next, ya. Nah, ini protes Gaza yang meluas. Nah, sudah ratusan, ya, kalau kita lihat berita. Ya. Ini satu fenomena yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penjajahan Israel. Next, ini masih tentang berita, ya. Nah, selanjutnya, oke. Nah, ini yang saya sampaikan waktu saya diwawancara TV One. Si Mas Arief nanya, Mas, itu serius nggak itu katanya yang 50% anak-anak muda? Saya bilang itu serius, ya. Ini jajak pendapat yang dibuat oleh Harvard Harris, ya, Paul. Jadi ini kalau kita lihat angkanya, Bapak Ibu sekalian, memang angka yang menolak atau yang menginginkan Israel itu diakhiri, ya, itu 19%. 21% mengatakan bahwa solusinya diberikan kepada Arab. Ya. Tapi kan yang mengakhiri negara Zionis Israel itu 19%, ya, mayoritasnya anak-anak muda, 50%-nya anak-anak muda. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda Gen Z itu usia 18 sampai 24, itu kalau kita lihat, ya, itu 51%, ya, menginginkan Israel bubar, ya, 17% itu diberikan kepada orang-orang Arab, ya kan. Nah, sementara 32% yang menyetujui dua negara, solusi dua negara, ya. Tapi kita kalau melihat juga, ya, bahwa orang-orang yang menginginkan dari 19% ini dari sisi usia, paling banyak 51% itu usia 18-24, kemudian 31% usia 25-34. Ya, ini berarti gen apa nih, Bu Sita? Ini gen Z, gen X, ya, XY, gitu kan. Nah, sementara yang di usia-usia ini juga ada, tapi kisarannya hampir sama lah, 24, 15, 13, dan 4%. Ya. Nah, ini jawaban dari apa yang terjadi hari ini di Amerika. Jadi, anak-anak muda inilah yang usia atau gen Z 18-24, yang mereka aktif di sosial media, menerima banyak berita, ya kan? Artinya tidak seperti orang-orang tua yang ya sumber beritanya itu saja, gitu kan. Ya, mereka sudah merupakan anak-anak muda baru yang kata Syekh Ahmad Yasin, ini adalah pergantian generasi 40 tahun atau siklus selama 40 tahun. Artinya generasi-generasi muda di seluruh dunia juga berubah, ya kan? Nah, ini yang kelihatannya akan mempercepat jatuhnya Israel. Di samping tentu apa yang terjadi di internal Israel itu sendiri. Next. Nah, ini saya hanya melampirkan ini saja. Bantuan luar negeri terbesar, ya, dari Amerika itu Israel dengan 263 miliar US dollar selama kurun waktu 77 tahun. Ya. Yang kedua Mesir. Nah, tadi yang saya katakan kenapa ini Mesir menarik. Ya. Karena ternyata negara terbesar kedua penerima bantuan luar negeri dari Amerika adalah Mesir. Karena Mesir adalah pemain kunci, ya, dengan jumlah penduduk yang besar, juga sumber daya yang sebetulnya juga cukup kaya, ya, Mesir ini. Ya. Bagaimana Mesir ini harus ditundukkan, ya, salah satunya dengan bantuan-bantuan luar negeri. Next. Nah, ini komposisinya. Jadi Israel itu dapat bantuannya antara bantuan militer dengan ekonomi. Ya, ini perbandingannya. Jadi lebih banyak bantuan militer sehingga Israel menjadi salah satu produsen senjata, ya, di dunia. Next. Nah, ini negara yang terbesar mengimpor
senjata dari Israel, itu India. Jumlahnya 1 miliar US dollar lebih ya. Kemudian negara-negara lain. Ya, dari mana yang membesarkan ya Israel? Israel yang dibesarkan tadi dari Amerika. Next. Nah, ini selama 77 tahun atau selama periode 46-2023, Israel telah menerima bantuan luar negeri Amerika sebesar 236,6 miliar US atau setara 4.127 triliun. Bayangkan negara sebesar Jawa Barat ya dalam kurun waktu sekian tahun, nah itu anggaran bantuannya ya gede, segede itu ya. Ya, kita bayangkan aja dengan penduduk per kapita ya yang hanya tidak sampai 10 juta ya. Anggaran militer Israel adalah kalau dibandingkan dengan pendapatan per kapitanya itu terbesar kedua setelah Qatar. Jadi di dunia ini kalau mengambil perbandingan anggaran militer yang dibandingkan dengan pendapatan per kapita negara, nomor satu adalah Qatar, yang kedua adalah Israel. Tapi itu barangkali Bapak Ibu sekalian sekilas ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik diskusi kita dan menjadi penyemangat buat kita ya tentang apa yang terjadi di Israel atau di Palestina dalam hal ini ya, dalam eskalasi konflik Israel dan Iran. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jazakallah khair Ustadz Zaki. Ini benar-benar informasi yang sangat-sangat berguna ya, artinya mengoreksi juga beberapa info-info yang kita peroleh mungkin dari media massa, baik nasional maupun internasional, dan kemudian juga memberikan ketajaman pisau analisis ya. Jadi ada satu hal yang memang dilematis ya, dilematisnya adalah di satu segi ada yang berharap bahwa Iran, Lebanon itu benar-benar juga membantu untuk melemahkan Israel, paling tidak membuat Hamas ya tidak berjuang alone by himself gitu sendirian. Tapi di sisi lain kita juga memahami tadi dilematisnya mereka juga punya agenda-agenda sendiri. Tapi di segi lain ya dengan ideologi Syiahnya. Tapi di segi lain negara-negara Arab yang notabene juga penganut Sunni ya, yang mayoritas gitu, sejauh ini tidak berbuat banyak. Ya, yang paling menyedihkan juga adalah kondisi Mesir. Tapi terjawab tadi dengan berbagai data-data yang disebutkan. Kenapa sih bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan apapun itu sulit sekali untuk masuk ke Gaza lewat jalur Mesir, lewat pintu Rafah gitu ya. Kemudian ini yang saya jadi ingat hadis Nabi ya. Yushikul umamu an tada'alikum kama tada'al akilata ila qas'atiha. Faqala qailun aw min kilatina nahnu yawma idzin qala sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma idzin kasirun walakinnakum gusa'an ka gusa'i sayr. Walingzi anallaha fi suduri aduikumul mahabbata minkum wala yakzifana fi qulubikumul wahan. Faqala qailun wa mal wahan qala sallallahu alaihi wasallam hubud dunya wa karahiyatul maut. Kelak kalian akan diperebutkan oleh musuh-musuh kalian ya, seperti binatang rakus memperebutkan makanan yang lezat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, demografi yang luar biasa. Tapi kemudian tadi itu ya menjadi bulan-bulanan musuh-musuh. Musuh tidak segan lagi pada kalian dan kalian mengidap penyakit kronis, cinta dunia dan takut mati. Ya ini nubuat dari Rasulullah SAW menjadi bahan renungan kita setelah mendengar paparan Ustaz Zaki. Walaupun tadi ya kita percaya wa makarullah wallahu khairul makirin. Seandainya pun Iran punya agenda tersendiri atau Lebanon atau negara-negara lain itu punya agenda sendiri, tapi kalau kemudian Allah menghendaki pecahnya mereka gitu ya, mungkin kita tahu ya bahwa zolimin disibukkan dengan zolimin yang lain. Bisa jadi itu kan membantu juga paling tidak tadi seperti dikatakan Hamas, karena yang lain yang diharapkan tidak gitu. Tapi Allah memberikan pertolongan dari mana. Nah, bahkan dari orang Yahudi sendiri yang anti Zionisme, yang kemudian usulan tadi harusnya orang-orang Yahudi Eropa tuh balik lagi deh ke negaranya, yang ke Ukraina, yang ke Jerman, yang ke Belanda gitu ya. Katanya from the river to the sea, Palestine will be free. Itu jadi slogan di mana-mana. Ya,
saya buka forum diskusi. Jika ada yang ingin bertanya apa yang tidak jelas, silakan. Atau ingin mengkonfirmasi beberapa data yang disampaikan oleh Ustadz Zaki, atau kemudian ya ingin menyampaikan pendapat, silakan. Raise hand aja saya lebih suka raise hand dan bicara langsung to the point. Ini yang udah buka kamera Mbak Ani Fatmawati, apakah mau bertanya? Halo, peserta diskusi perdana ini cukup banyak, 37, tapi karena off cam jadi saya tidak tahu apakah orangnya benar-benar sedang di depan HP-nya, di depan laptopnya atau ditinggal ke dapur ya. Itu resiko diskusi online off cam, off kamera. Hening lagi. Halo Pak Insyaallah Gun. nyimak, Dok. Nyimak, bagus. Alhamdulillah. Siapa yang mau memulai dulu bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Martini nggak bisa on cam kah? Bisa. Ya, oke, silakan. Iya. Iya, Ibu, mendengar tadi ya agak apa ya? Liar. Gemes juga gitu ya melihatnya, mendengarnya. Iya. Saya menyimpulkan bahwa satu-satunya harapan memang Indonesia ya, Bu. Iya. Tinggal bagaimana kita membina anak-anak kita ya untuk siap. Itu aja, Bu. Terima kasih. Dia nangis, saya juga pengen nangis juga, jangan nularin Dian. Ya. Jadi sebelum sampai ke Ustaz Zaki saya juga jadi komen ya. Tentunya harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tapi tadi sebagaimana saya ingat Najmuddin Erbakan, gurunya, ustadznya, Robinya Erdogan mengatakan seharusnya seseorang tidak berpikir ini Turki, ini Arab gitu ya, tetapi Islam gitu. Jadi mungkin ini yang disebut bahwa Arab dan Ajam gitu ya. Oh, who knows gitu. Kebangkitan Islam salah satunya juga muncul dari Indonesia. Kalau yang di buku Mukadimah Ibnu Khaldun, kita masuk ring mana itu, ring daerah yang paling ujung jin buang anak kali ya kalau istilahnya dulu. Bukan di ring 1 daerah pusat peradaban, tapi ya bukan tidak mungkin jika Allah mendaki. Sejauh ini yang dicintai juga oleh rakyat Palestina memang orang-orang Indonesia karena konsistensinya membela. Ya, saya kembalikan ke Ustadz Zaki. Ini kemana negara Arab gitu? Ya, di unmute Ustadz. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bapak sekalian, negara-negara Arab ini ya di belakang layar mereka sudah bersekutu dengan Israel ya, bahkan kalau boleh kita bilang bahwa kegagalan Arab itu ya dari awal perang 48, dari awal perang 67 ya kan. Ini kan dua perang besar lah ya. Yang melibatkan negara-negara Arab. Kenapa ya? Karena mereka dari awal punya kepentingan masing-masing gitu. Mereka tidak satu hati, tidak satu visi. Karena masing-masing punya ambisi. Ya. Jadi kita bayangkan bahwa pada saat itu Turki Utsmani ini adalah warisan yang sedang dikapling-kapling, dibagi-bagi. Ya kan? Nah, maka negara barat sedang menentukan siapa yang megang apa begitu. Jadi di balik perjanjian-perjanjian antara Inggris dengan negara-negara bentukan itu, kalau kata bahasa Ustaz Anis, kenapa sih negara-negara Timur Tengah benderanya sama-sama gitu? Karena yang ngerancang orangnya ya itu juga. Gitu. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari itu. Walaupun tentu ya kita juga melihat bahwa ada beberapa kepala-kepala negara yang mereka ada pada sisi terjepit. Misalnya kita ambil contoh lah, Raja Abdullah, Raja Jordan ini, ya kan? Dia kan satu angkatan sama Prabowo. Dia adalah orang yang mau tidak mau kepentingannya ya serba salah gitu. Di satu sisi dia punya keinginan sebagai seorang hero. Ya. Bagaimanapun dia sebagai tentara lah segala macamnya. Tapi di sisi lain dia harus mengedepankan kepentingan negerinya gitu. Misalnya kemarin ada pertanyaan,
ya waktu saya diwawancara di TV One. Kenapa sih Yordan malah ikut nembakin rudal-rudalnya Iran gitu kan? Ya mau gimana lagi gitu, karena Yordan ini tergantung dengan Israel dalam apa namanya subsidi air gitu. Yordan ini salah satu negara di antara 10 negara yang krisis airnya sangat tinggi gitu. Jadi itu juga bermasalah ya. Artinya bahwa kemampuan negara tersebut ya untuk apa menjaga ya, di samping kan Yordan ya yang paling dekat berbatasan dengan Israel ya. Ibaratnya kalau perang ya dia yang akan kena imbas paling duluan gitu. Kalau dia tidak bisa mempertahankan diri. Ya mau tidak mau ya pilihannya ya untuk sementara ini skeptisnya ya dia harus berdamai dengan Israel gitu. Walaupun di belakang layar atau di belakang lainnya misalnya ya kayak kemarin lah kenapa Indonesia bisa memberikan bantuan lewat udara ya salah satunya lobby-lobbynya Pangeran apa Raja Abdullah ini gitu. Iya, iya. Jadi Prabowo punya kedekatan secara apa namanya personal ya kan. Ini sebagai salah satu contoh gitu kan. Artinya orang mengakui bahwa Raja Abdullah itu orang baik gitu. Tapi ya dia mau gimana lagi? Negaranya bukan negara yang kuat gitu kan. Dia terjepit di antara kepentingan Barat dan kepentingan Israel. Sementara negaranya juga harus dikasih makan, harus dikasih minum. Punya ketergantungan besar terhadap suplai air dari Israel. Gitu. Artinya ya mau tidak mau gitu, dia harus apa menjalani itu gitu. Walaupun kita harus tahu bahwa Yordan juga selama ini kan punya jasa besar juga untuk menampung pengungsi dan sebagainya. Artinya kan begini, sebetulnya ya orang Yordan dan orang Palestina itu sama, ya. Mereka itu juga. Yang menyebabkan mereka terpisah kan karena penjajahan, karena Inggris, karena apa namanya kolonial. Gitu. Yang disebut dengan negeri Sam itu kan empat tempat yang sekarang 4 negara. Lebanon, ya kan, Yordania, kemudian Syria, Palestina. Gitu. Jadi yang disebut dengan Sam ini gitu. Jadi sebetulnya mereka ini satu gitu. Dulunya ya Sam yang disebut dengan negeri Sam ya itu. Gitu. Jadi kalau bicara tentang Palestina, Yordan, Syria, Lebanon ya itu juga orangnya sebetulnya, ya kan? Hanya memang di Lebanon itu lebih banyak orang-orang Nasrani gitu. Karena mereka tetap apa dijaga. Gitu. Artinya adu domba antara negara-negara Barat yang memecah belah negeri-negeri itulah ya negeri-negeri Islam pasca Turki Utsmani. Maka tadi saya katakan kenapa di awal Turki Utsmani ya mau tidak mau ya itu memang pembagian warisan Turki Utsmani yang dibelah-belah gitu kan. Nah sementara dulu Israel dulu menguasai Mesir dulu menguasai Gaza. Nah, waktu dulu Mesir itu ikut dalam perang apa tahun-tahun 48 dan 67 dia punya keinginan untuk menguasai Gaza. Gitu. Yordan dulu menguasai tepi barat, makanya kan dulu sempat lama yang namanya Al-Quds itu di bawah Kementerian Wakaf Yordania. Gitu. Kenapa? Karena tepi barat dulu masuk Yordan. Tepi barat Yordan. Ya, begitu masuknya. Nah, tapi kan nggak mungkin sekarang mau diklaim lagi oleh Yordania. Artinya masing-masing negara ini punya satu lagi, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting sebetulnya. Donald Trump itu ketika dia berkuasa, dia punya namanya proyek proposal yang dibuat oleh menantunya yang orang Yahudi. Ya. Jadi proposalnya Donald Trump ini itu disebut dengan the deal of century. Ya. Jadi perdamaian abad ini gitu. Jadi Donald Trump ingin jadi pahlawan, mengakhiri konflik di Timur Tengah. Ya. Dia bikin proposal besar yang melibatkan seluruh negara-negara Arab. Nah ini pertanyaan kenapa negara-negara Arab ya? Karena negara Arab itu udah capek. Gitu kan. Mereka ingin apa namanya terbebas. Ya. Tapi Donald Trump dengan proposalnya itu ya, membuat negara Palestina tanpa Yerusalem atau tanpa masjid tanpa Al-Quds. Ini kan mimpi di siang bolong. Sehingga kata para pengamat ini adalah satu perundingan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak punya hak tanah ya, terhadap tanah Palestina dan tidak melibatkan orang-orang Palestina sama sekali. Itu. Jadi kita juga melihatnya. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkembangan terakhir, kenapa Israel mau menyerang Rafah? Apakah terkait menguatnya Donald Trump di pemilihan presiden Amerika ya, bulan November nanti ini ya, juga menjadi indikasi tertentu gitu kan. Kalau kita lihat ini kan Trump mau apa duel ulang dengan Joe Biden ya. Dan dia punya ambisi juga. Kalau Trump ini berkuasa kemungkinan the deal of century ini akan dilanjutkan yang melibatkan seluruh negara-negara Arab. Nah, apakah ini nanti akan memantik apa demo besar terutama di Mesir? Karena Mesir ini kan yang menjadi salah satu bidikan Amerika dari semenjak dulu, ya kan? Karena ya aktivis-aktivisnya banyak di sana, ya.
Nah sekarang yang terakhir, Netanyahu sudah menarik pasukan dari Gaza, diistirahatkan, bersiap untuk menyerang Rafah. Rafah ini kan arah selatan dan dia berbatasan dengan Mesir. Beberapa bulan yang lalu sebetulnya penyerangan ke Rafah ini sudah muncul, ya kan? Tetapi kenapa masih ditahan? Konon katanya menunggu kesiapan Mesir dalam membangun shelter dan membangun tembok. Jadi Mesir ini kan dalam beberapa bulan ini dia sibuk membangun tembok-tembok besar gitu. Konon katanya sudah menyiapkan tempat pengungsian buat orang-orang Palestina. Ya. Ini juga jadi pertanyaan, ngapain itu kata Pusita? Itu 2.000 lebih truk yang bantuan ngantri di gerbang Rafah nggak bisa masuk. Karena memang Mesir dengan ya Israel sudah main mata. Kita tidak tahu apa perundingan-perundingan rahasia antara Israel dengan Mesir selama ini. Gitu. Nah, apakah kemudian apa yang dijadikan proposal Donald Trump ini akan terwujud? Allah alam gitu. Tapi kalau itu terjadi bisa jadi memang ini cara Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah kemudian akan terjadi pergolakan baru misalnya di Mesir atau seperti apa? Ya. Nah, kita masih menunggu. Tapi ini akan jadi menarik ketika perkembangan terakhir seperti itu ya. Ya, Ustadz Zaki ada yang tanya lagi. Ya, pasti tidak akan puas, ini perlu ada nanti diskusi-diskusi lanjutannya, insya Allah. Jadi kalau kita lihat sekilas Ustadz Zaki, peristiwa Tufan Al-Aqsa atau Tufanun Aqsa 7 Oktober kemarin seperti wake up call ya. Ketika dunia melupakan Gaza, ketika dunia melupakan Palestina, terjadilah hal itu yang kemudian membuka dan menunda kemudian perjanjiannya Arab Saudi dengan Amerika. Kalau terkait dengan Yordan, ada hal yang menarik ya. Ya memang tadi kondisi dilematis yang dikaitan Iran itu berbeda dengan Yordan itu. Kalau Iran itu kelihatannya jadi hero, pahlawan dengan serangan ke Israel, padahal main mata gitu ya. Nah kalau Yordan, anak saya kuliah di Yordan, alumnus Yordan, jadi saya juga datang waktu wisudanya di Yordan, dan banyak pengungsi Palestina di sana. Dan kemudian ada satu yang menarik karena mereka ada Partai Ikhwanul Muslimin. Itu jadi kadang-kadang kayak main mata gitu. Kalau tekanan dari Amerika lagi kuat, itu dimasukin penjara dulu pimpinan-pimpinannya. Kalau kondisi mulai kondusif, keluar lagi dan bahkan ikut election lagi dalam beberapa pemilu belakangan. Yaitu satu hal yang ya tadi kita mencoba barangkali mencari titik temu dalam hal yang bisa disepakati ya, mudah-mudahan walaupun mereka di bawah tekanan. Tadi benar-benar Ustaz Zaki mengatakan di segi lain mereka harus kasih air rakyatnya, dan mereka juga udah bagus menampung pengungsi Palestina yang cukup banyak. Kita bisa lihat di jalan-jalan juga ya pengungsi. Ini ada pertanyaan Ustaz Zaki di chat dari Abu Azwir Malembang ya, beliau mengatakan ya satu segi sedih gitu melihat berdiamnya negara-negara Muslim ya, terutama yang mayoritas Sunni, dan kemudian di segi lain tapi dunia kemudian menjadi melihat betapa kegigihan kalau mereka nggak memperjuangkan sendiri gitu negaranya, maka kemudian tidak ada yang akan memberikan kemerdekaan itu secara cuma-cuma gitu untuk mereka. Bahkan sekarang malah menjadi gelombang masuk Islam besar-besaran itu, bahkan ada challenge TikToker semua membaca Quran terjemahan karena terkagum-kagum pada kekuatan rakyat Palestina gitu. Jadi dia mengatakan tadi pertanyaan ujungnya apa tadi pertanyaan ujungnya? Itu tadi yang dipaparkan endingnya gimana katanya. Iya. Endingnya gimana? Jadi mungkin begini, kalau menurut saya poin penting yang harus kita ambil ya, bahwa saudara-saudari Palestina ini sudah mempersembahkan harga yang mereka bayar. Ya. Jadi nyawa-nyawa ini mudah-mudahan menjadi salah satu tebusan ya bagi kemerdekaan Palestina ya. Dan kalau kita mengacu pada prediksi Syekh Ahmad Yasin 2027 ya, 5 tahun atau bahkan kurang lebih 5 tahun, batasnya antara 10 tahun ya. Karena dalam sejarah ketika Palestina dulu dikuasai tentara salib itu tidak sampai 90 tahun, 88 tahun gitu. Tapi Syekh Ahmad Yasin ngasih prediksinya tidak mungkin lewat dari 10 tahun karena sejarahnya tidak mungkin salah gitu. Insya Allah. Sejarah akan berulang insya Allah, dan kita melihat fenomena-fenomena ini sudah terlihat gitu. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarahnya Salahuddin, itu Salahuddin itu ada filmnya. Enaknya sih kita nonton filmnya itu Bu, yang 30 episode. Kenapa? Karena kita malas baca. Kalau nonton sudah disuapin lah gitu. Karena film Salahuddin itu yang 30 episode
itu ditulis berdasarkan buku sejarah yang ditulis oleh sekretarisnya Salahuddin, salah satu imam Masya besar. Allah. Gitu. Jadi saya bahkan anak-anak saya juga sering nonton itu. Daripada nonton yang lain-lain, dan saya bilang itu video itu jadi Betul. di setel, suruh ditonton gitu. Karena apa namanya perjalanan Salahuddin dalam merebut apa namanya Palestina atau merebut Masjidil Aqsa itu lebih banyak perang dengan internal umat Islam daripada perang dengan tentara salib gitu. Jadi tantangan terbesar itu justru dalam internal umat Islam kan. Iya, iya. Jadi kalau kita melihat apa namanya dramatis lah bagaimana Salahuddin sebagai penguasa besar ketika beliau sudah mau sampai ke Masjidil Aqsa tinggal mengambil beberapa benteng-benteng, diajak damai gitu kan, para penguasa itu dikasih tahu udahlah ente mau apa gitu kan, dikasih, mau dikasih, tapi mereka menolak. Ini kata Salahuddin, saya ini ingin menjaga darah kaum muslimin tidak tertumpah, tapi ente maksa, ya udah gitu. Akhirnya diperangi gitu kan. Nah setelah mereka mau kalah, mereka baru bilang udahlah kita terima apa namanya tawaran-tawaran. Kata Salahuddin enggak, udah lewat itu tawarannya, sekarang lain lagi tawarannya gitu. Nah jadi sekarang pertanyaannya, apa yang sebetulnya menjadi saham buat kita gitu. Jadi kalau nanti 2027 itu insya Allah ya, Insya atau Allah. 5 tahun lebih kurangnya atau sampai 10 tahun insya Allah Palestina merdeka gitu, karena Benar. Israel sudah diambang di ujung tanduk kehancuran. Pertanyaannya kita mau punya saham atau tidak, itu saja sebetulnya ya. Betul, betul. Nah, itu sebetulnya pertanyaan kita. Ya, salah satunya ya kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita tentang perjuangan Palestina dan hakikatnya ya seperti apa ya. Dan apa yang sebetulnya melandasi para pejuang Palestina di sana. Dan pejuang Palestina itu ya tentu bukan hanya yang ada di sana gitu. Dan kita punya keyakinan besar sebetulnya ya, kalau bahasa para motivator tinggal memantaskan diri saja untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, kira-kira kalau belum menang ya mungkin belum pantas gitu. Karena begini, Salahuddin itu generasi ketiga, dan kalau kita lihat sekarang ya para pejuang ini seperti memang generasi ketiga gitu. Ya. Jadi dari mulai apa namanya Imaduddin Zangki ke Nuruddin Zangki yang meletakkan dasar-dasar perjuangan sampai lahirnya Salahuddin itu tidak turun dari langit, tapi memang melalui proses yang panjang. Gitu. Saya ingat bahwa dari usia kelas 6 SD lah, waktu almarhum kakak saya bawa beberapa Palestina ke rumah, itu kan, ya bapak saya senang banget itu waktu itu. Kita diputerin film perjuangan Palestina Intifadah dulu kan, yang masih baru keluar itu Intifadah. Itu videonya pakai video yang VHS itu Bu, yang tebal itu kan. Nah, bagaimana semangat itu ya nggak kayak sekarang kan. Melihat video semacam itu luar biasa. Jadi bayangkan saya sebagai anak yang masih usia SD sudah mendapatkan pengetahuan tentang kepalestinaan ya dari kecil. Ya bahkan orang tua saya ya ketika dulu kita kecil, saya masih ingat ngasih nama itu memang cerita gitu. Jadi saya dikasih nama itu Nur Hakim Zaki, itu kata orang tua saya, kata bapak saya, itu sebagai ngalap berkah gitu dari Nuruddin Zanki. Cuma karena Zaki diganti pakai Zaki. Saya masih ingat bahwa cerita orang tua kepada saya gitu. Dan ini mudah-mudahan menginspirasi buat kita semua ya. Jadi Nuruddin Zanki itu salah satu pemimpin Muslim yang menyelamatkan kuburan Rasulullah dari penggalian atau pencurian jasad Rasulullah SAW oleh tentara salib gitu. Nah itu menarik bahwa ternyata waktu perang salib dulu terjadi ya, mereka itu juga melakukan pesior gitu kan. Salah satunya apa? Mereka punya rencana untuk mencuri jasad Rasulullah SAW yang itu diselamatkan oleh Nuruddin Zanki karena beliau bermimpi ditemui Rasulullah SAW berkali-kali. Sampai akhirnya dia datang sendiri ke Madinah, ya kan? Menyamar sebagai orang biasa, tapi memberitahukan kepada Syarif Madinah atau gubernur Madinah tentang tujuannya. Gitu. Sampai akhirnya Nuruddin Zanki ya berhasil menangkap 2 orang mata-mata dari tentara salib yang mereka memang ingin mencuri jasad Rasulullah SAW. Artinya perang salib itu walaupun medannya ada di Palestina, ya tapi kan di semua lini ada. Nah termasuk juga ya perang seperti ini gitu. Nah semangat inilah yang mungkin harus terus kita kobarkan. Saya ingat begini, yang terakhir mungkin ini ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu mendengar berita ya, salah satu raja siapa ya, saya lupa namanya. Dia yang membunuh orang-orang Islam yang mau berangkat haji ya.
Kalau nggak salah namanya, saya lupa namanya itu. Ya udah nggak apa-apa nanti. Ya, jadi dia yang kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi nanti tidak diberikan ampunan. Ya, kenapa? Karena ketika dia membunuh jamaah haji yang berangkat haji itu melanggar perjanjian. Ya, yang pertama Alfonso apa siapa namanya ya, raja itu. Kemudian si raja ini berkata kepada orang-orang yang mau dibunuh itu, ayo panggil sana Muhammad kamu, katanya. Hari ini saya akan bantai kamu semua. Nah, di antara orang-orang yang dibantai itu ada satu yang selamat. Ya. Kemudian dia lari kepada Salahuddin dan menceritakan ini. Ya. Apa yang terjadi? Salahuddin Al-Ayyubi itu masuk kamar. 3 hari 3 malam dia nangis. Jadi 3 hari 3 malam Salahuddin menangis di dalam kamarnya gitu kan. Dan dia mengadu kepada, ya Allah, ini ada orang yang menghina Rasulmu. Izinkan saya, kata Salahuddin, untuk mewakili Rasulmu, ya, menghukum orang ini. Gitu. Kan dia nantangin Rasulullah, kata dia. Ya. Maka semenjak itu Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengumpulkan pasukan dan dia mengatakan, ini ada orang kurang ajar nantangin Rasulullah SAW, dan saya sudah berazam, saya sudah minta kepada Allah, saya orang yang hina ini minta izin kepada Allah mewakili Rasulullah SAW untuk menghukum orang ini. Gitu. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Maka kata Salahuddin, bersikaplah yang sama. Nah, saya pikir semangat ini yang harus kita warisi. Ya. Semangat membela tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW yang dinilai oleh tentara Zionis. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat kita, dan insya Allah kalau kita punya saham, ya, karena ya, di dalam hadis-hadis juga diceritakan bahwa nanti ibu kota kaum muslimin itu ya pindahnya ke Palestina. Gitu. Nah, ini sebagai salah satu kabar gembira buat kita, tetapi tentunya yang saya katakan tadi, bagaimana kita memantaskan diri agar datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mudah-mudahan ya harapan Budian tadi, ya sepertinya Indonesia ya tidak mustahil juga kalau Indonesia salah satu pelopor yang menggantikan peranan dunia Arab yang hari ini memang sudah melempem dan mereka sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, tentu kita harus jagain betul lah pemerintah ke depan ini. Ya, mudah-mudahan konsisten dengan perjuangan Palestina, ya. Ya, bahkan kalau perlu ya solusi 2 negara ini yang selama ini digembar-gemborkan itu sebetulnya kan cuma pepesan kosong saja. Walaupun mungkin secara diplomatik bisa jadi pemerintah tidak mungkin berbicara itu secara tegas. Tapi kita harus meyakini bahwa itu sebetulnya omong kosong, ya. Lebih 20 tahun yang lalu perjanjian Oslo itu sudah ditandatangani semenjak Bill Clinton. Apa hasilnya sekarang? Gak mungkin, ya. Dan itu yang dikatakan oleh Abdul Wahab Al-Masiri bahwa salah satunya Israel tidak akan memberikan hak-hak Palestina sedikit pun. Gitu. Itu hasil kajian beliau puluhan tahun, ya, yang kemudian beliau sampaikan pandangan-pandangan beliau bahwa ya untuk menghadapi Israel ya cuma perlawanan. Gitu. Mungkin ya. Begitu, Bu. Ya, jazakallah khair. Ustadz Salbini mau bicara? Ustadz Muhammad Salbini. Sudah terjawab tadi, Bu. Sudah terjawab ya. Ya, saya ingin tahu tentang strategi kira-kira kalau 2027 Palestina Merdeka ini, strateginya apa kira-kira, solusinya gitu, atau mungkin tanda-tandanya apa? Tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini pembincangan yang menarik yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan juga karena kan update terus ya, update Palestina, update Gaza. Kalau ada hal-hal terbaru kita akan diskusikan kembali ya. Mudah-mudahan tidak bosan Ustadz Zaki untuk sharing information, sharing ilmunya di sini insya Allah. Terus tadi ini di chat ada banyak pertanyaan Abu Ubaidah Indonesia ini yang tidak usah dijawab karena itu gerumeng-gerumengnya Abu Ubaidah yang saya tahu orangnya ini ya, jadi bahwa dia nggak percaya forecasting semua masa depan di tangan Allah, tapi manusia ikhtiar untuk membaca zaman dan seterusnya yang insya Allah memang pertolongannya dari Allah insya Allah ya. Itu aja. Jazakumullah khairan katsiran. Tapi begini Bu, yang menarik ini terkait masalah forecasting ya. Allah juga memberikan tanda dalam surat Ar-Rum. Nah, tolong didengerin Abu Ubaidah lokal ya. Ketika Allah menyebutkan bahwa golibatir rum fi adal wa hum min ba'di Allah fi bid isinin gitu. Jadi memang ada yang Allah sebutkan tentukan bahwa dalam rangka 10 tahun itu nggak sampai gitu. Jadi kisarannya memang Allah berikan
kisi-kisinya lah buat kita, walaupun kita tidak mengatakan seperti itu. Ya, maka Syekh Ahmad Yasin beliau mengatakan 2020 itu cuma patokan aja. Bisa 5 tahun lebih cepat, bisa 5 tahun lebih lambat, tapi insya Allah tidak melebihi 10 tahun. Dan kenapa beliau mengatakan tidak lebih 10 tahun? Karena dalam sejarahnya itu tidak sampai 90 tahun. Israel Palestina waktu itu dikuasai oleh tentara saya 88 tahun. Mudah-mudahan itu juga yang akan terjadi. Begitu ya. Artinya kita tidak menentukan secara pasti tahun. Betul. Iya. Ya itu tentunya berdasarkan juga dalil-dalil ilmiah yang tentunya itu adalah ayatul kauniyah ya, bukti berdasarkan sejarah, empiris. All history is contemporary history. Semua sejarah pasti ada nilai kontemporernya, ada recurrent patterns, ada pola yang berulang. Sesuatu yang tadi termasuk siklus 40 tahunan, bahwa kemudian Israel tidak pernah bertahan lebih dari 80 tahun dan seterusnya. Menurut saya itu adalah juga satu hal yang perlu dicermati, bukan ramalan-ramalan dengan ya tanpa based on knowledge ya, seperti itu. Dan saya berharap forum diskusi kita ini tadi Dr. Helda mengingatkan bercandaan-candaan yang personal jangan di forum chat umum for everyone, mungkin japri. Kalau kemudian ingin berdiskusi, saya lebih suka raise hand, kemudian wajahnya tampak dan bukan cuma celetukan-celetukan di chat ya. Jadi kita lebih berani untuk saling menguji argumentasi ya. Dan bukannya celetukan-celetukan yang beling seperti itu ya. Walaupun tapi memang kalau nggak ada yang ini Abu Ubaidah lokal ini kurang ramai, kita semua udah kenal orangnya jadinya maklum. Ustaz Zaki jangan bosan untuk memberikan masukan-masukan sebagai narasumber. Ustaz Albini juga mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi narasumber kita. Ustaz Albini, alhamdulillah. Dr. Helda ya, kita akhiri forum kita kali ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada diskusi-diskusi mendatang. Tuh udah ketawa tuh Abu Ubaidahnya udah ketawa. Alhamdulillah. Disentil ketawa dia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.